jadi memang ada asmara. Ini udah lama banget nggak ketemu Mas. Oke. Oh, memang hubungan asmara itu. Dia kan sama kamu ini. Gimana gitu? Bisa? Enggak, kalau aku lihat ini karena meninggalnya ini mereka terpisah ya Mas ya, udah cukup lama. Jadi ketika mereka bertemu itu meluapkan kesedihan mereka sekali ya. Karena mereka itu saling jatuh cinta kali. Jadi cinta sampai mati ya ini ya. Kakak juga salah. Gimana? Amin sayang. Oh, minta maaf. Minta maaf si Putri apa si Mbak Rianya minta maaf. Enggak salah maaf. Iya. Tidak mau terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi pada orang lain. Sebenarnya ini kan nggak mau terpisah ya. Betul. Iya. Oh, dia mendoa. Ini pergi aja. Udah cukup ya? Cukup ya. Ya. Sama-sama dulu. Kalau dari saya sih tadi komunikasi sama yang prianya. Jadi yang pria itu sempat ada yang curiga kalau dia pernah berzina sama si cewek itu. Ketika ada yang curiga itu dilaporkan dan untuk membuktikannya coba kamu debus lagi gitu kan. Nah mungkin karena memang dia sudah berzina jadi ilmunya itu hilang maksudnya pada saat ini dia agak ragu sebenarnya. Makanya si ceweknya ini ngeliatin gitu karena takutnya terjadi apa-apa karena dia udah tidak suci lagi dan meninggal. Cuman kalau untuk ceweknya Gimana? Ya, jadi kalau untuk sosok wanitanya ini, jadi kan emang tidak boleh dilarang karena laki-laki yang dia pilih bukan pilihan dari orang tuanya gitu loh. Karena kan ini darah biru gitu loh Mas. Keturunan darah biru gitu loh. Jadi bebet-bebetnya itu tidak boleh dengan orang tidak yang biasa. sesuai dengan apa yang keinginan beliau-beliaunya yang tua-tuanya. Dan saat itu saking cintanya mungkin ya Mas ya, jadinya mereka berzina gitu karena mungkin si Putri pengennya adalah biar dinikahkan gitu loh. Tapi ternyata yang pas ada yang laporin itu marah gitu, mungkin mereka udah gusar. Yang tadi dibilang Ahmad itu benar dan Putrinya tuh melihat Mas dia saat dia bunuh di situ, Putrinya tuh ada di sebelah sini. Dia lihat dan saat itu dia nggak makan tuh beberapa hari. Sampai dia mengakhiri hidupnya. Padahal sih sosok laki-laki sudah berpesan kalau nanti saya meninggal tetap jaga diri gitu. Tapi mungkin karena memang lagi shock dan itu nggak bisa gitu juga. Dan pada saat itu mereka udah nggak ketemu karena kan sosok laki-laki udah dibawa pergi. Pemirsa, sekarang kita mau nanya lagi Mbak Ria nih. Mau memperlihatkan sketsa sosok jawaranya nggak Mbak? Boleh, saya mau sketsa dulu Mas, mumpung masih ada energinya. Seperti apa sosok jawara yang akan disketsa Mbak Ria Winata? Ikutin. Mixer tukul. Jalan. Ini ketusuk ini apa ya? Iya dia pas waktu yang tadi diceritain itu ya Mas. Jadi pas energinya masih ada di kepalanya, kepala Ria lagi dia lagi mencoba untuk. Nah Putrinya melihat dari situ ya? Iya, ini kalau misalkan dari sini nih Mas sosok Putri, cuman aku sebelum sempat gambar nih dari sini itu ada di sebelah situ. Kalau gitu saya ngucapin terima kasih Mas Ahmad, kita ketemu lagi pokoknya ya. Ada salah satu jawara juga sih Mas yang meninggal. Cuman kayaknya kalau yang ini agak energinya lebih besar dari yang di sini. Kita harus cari Mr. I deh. Nah, karena ini energinya besar banget. Mbak Ria merasakan energi yang kuat karena ada sosok energi yang sangat lebih kuat dari sini. Dan Mbak Ria juga berkeinginan ketemu dengan Mr. I. Pastinya seru ini pemirsa. Makanya jangan kemana-mana, tetap ikuti terus Mr. Tukul. Jalan.
Pemirsa, di sini ada energi yang sangat kuat sekali. Kalau saya lihat energi yang pertama kali membawa debus ke sini. Ini ada sangat besar sekali nih. Bentuk energi yang ada di sini, ini berbentuk seperti seorang jawara yang benar-benar sakti, mandraguna. Dia mempunyai ilmu kekebalan, mempunyai ilmu kesaktian yang benar-benar sakti gitu. Kalau dia sih udah nggak ada, cuma yang ada di sini bisa dikatakan hanya khodamnya yang memang benar-benar dulu menyatu dengan dirinya. Jadi khodamnya itu insya Allah ada sekitar 7. Jadi khodam ini bermacam-macam, 7 khodam ini tugasnya masing-masing. Jadi ada yang bagian untuk kekebalan, ada yang untuk ilmu seperti tenaga dalam, macam-macam. Pemirsa, kiranya kita lebih dalam lagi mau berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Wah, pemirsa, ternyata energi yang dilihat Mbak Ria Winata ini Mr. I ternyata. Mr. I lagi penelusuran sendiri nih. Mr. I? Ya. Aduh, apa yang dirasakan nih Mr. I? Mr. I, tadi kan saya ngerasain energi kuat nih, saya dari sana, energinya di sini kuat sekali. Dan saya juga lihat ada beberapa sosok, itu sebenarnya siapa ya Mr. I? Sosok yang ada di sini, energi yang sangat kuat. Ini adalah orang yang kedua daripada pembawa debus. Jadi yang pertama Sultan Hasanuddin maksudnya. Nah, Sultan Hasanuddin mempunyai ilmu debus, diturunkan kepada orang yang kedua ini. Orang kedua ini menyebarkan debus ini di daerah Banten, tujuannya satu, untuk penyebaran agama Islam. Nomor 2 lagi, untuk senjata untuk melawan penjajah maksudnya. Sosok ini berbentuk apa nih? Kalau sosoknya ini berbentuk manusia yang berpakaian seperti jawara, dia mempunyai kewibawaan yang sangat tinggi maksudnya. Jadi dia memang benar-benar. Tapi pakaiannya rapi ya, nggak? Pakaian rapi seperti manusia, tapi pakaiannya pakaian kerajaan dulu gitu. Ini kayak di sini sosoknya bukan hanya si yang diceritakan tadi, ada beberapa itu, cuman itu siapanya beliau ataukah memang teman-teman atau kudam-kudamnya? Ya, kalau yang lain ini sosok daripada pendamping-pendampingnya sosok yang beliau ini tadi. Kalau khodamnya ini ada 7 khodam yang memang mendampingi orang-orang debus. Ada 7 ya. 7 khodam. Dan khodamnya itu berupa apa, Mas? Kalau khodamnya ini berbentuk manusia, tapi pakaiannya itu seperti seorang ulama gitu. Jadi ini khodamnya ini benar-benar positif sekali. 7-7-nya seperti itu. Jadi seperti seorang ulama semuanya. Oh, ilmu putih ya? Iya, benar, ilmu putih. Oh, ilmu putih. Jadi ilmu debus ini disebarkan kepada masyarakat di sini, orang-orang yang berguru kepada dia. Cuma dari orang berguru ini mempunyai perguruan sendiri-sendiri gitu. Cuma kadang terjadi percekcokan antar perguruan ini. Dan luar biasa sekali, ingin menunjukkan kemampuannya yang lebih paling bagus gitu kali. Biasanya sih seperti cuma tadi sosok yang ada di sini Mas Eko, ini sosok yang satu ini dia merasa kecewa saat sekarang ini. Kenapa? Karena dilihatnya debus ini sekarang ini banyak untuk menyombongkan diri Mas Eko. Jadi bukan untuk membela yang benar atau apa, tapi kadang dia melakukan juga kesalahan gitu Mas Eko. Jadi intinya itu ilmu debus itu ilmu yang positif, ilmu putih. Yang membuat hitam putih ini adalah pemakaiannya manusianya sendiri ya. Manusianya gitu. Tinggal bagaimana cara ininya ya. Membawakannya itu ya. Nah, pemirsa Teguh Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Ngomongin perjuangan, setelah ini kita akan mengunjungi satu situs lagi yang erat kaitannya dengan sejarah perlawanan Banten dengan Belanda. Penasaran di mana tempat yang akan saya kunjungi lagi? Apakah energinya akan terlihat semua oleh tim Mr. Teguh Jalan-Jalan, atau ada sosok-sosok yang nanti akan terlihat? Nah, itu terus Mr. Teguh Jalan-Jalan. Salah satu fungsi debus pada abad ke-16 adalah sebagai pusat syiar agama Islam. Sultan Maulana Hasanuddin mengajarkan ilmu debus dengan ritual keislaman. Pria maupun wanita yang ingin menguasai ilmu debus harus melakukan amalan wajib dalam Islam secara khusyuk, seperti berpuasa dan menjaga kesucian. Hingga akhirnya ilmu debus ini diwarisi oleh para turunan sultan, sekaligus menyebarkannya ke berbagai padepokan dan pesantren.
Tak heran jika syiar agama yang dipelopori oleh para sultan kala itu mengundang rasa hormat rakyat yang hingga kini tak pernah berhenti ziarah ke sekitar Masjid Agung Banten Lama. Di abad ke-17, Belanda mulai menyerang Banten. Penguasa pada masa itu Sultan Ageng Tirtayasa kemudian mengalihfungsikan debus sebagai propaganda warga untuk melawan Belanda. Debus digunakan sebagai pemompa semangat juang rakyat yang minim persenjataan melawan gempuran senjata berat yang dimiliki Belanda. Namun hal ini justru memakan banyak korban. Tidak hanya nyawa, tapi juga kemegahan keraton yang menjadi sasaran amuk kekejaman Belanda, hingga tersisa puing dan reruntuhan sebagai saksi bisu peristiwa kelam masa lalu. Lehernya, kepalanya juga, wajahnya juga banyak darah yang muncrat daripada lehernya ini tadi. Mbak Ria juga berkeinginan ketemu dengan misteri. Pastinya seru ini pemirsa. Makanya jangan kemana-mana, tetap ikut terus. Mr. Tukul, jalan. Pemirsa, di sini ada energi yang sangat kuat sekali. Kalau saya lihat energi yang pertama kali membawa debus ke sini. Ini energi sangat besar sekali nih. Bentuk energi yang ada di sini, ini berbentuk seperti seorang jawara yang benar-benar sakti, mandraguna. Dia mempunyai ilmu kekebalan, mempunyai ilmu kesaktian yang benar-benar sakti gitu. Kalau dia sih udah nggak ada, cuma yang ada di sini bisa dikatakan hanya khodamnya yang memang benar-benar dulu menyatu dengan dirinya. Jadi khodamnya itu insya Allah ada sekitar 7. Jadi khodam ini bermacam-macam, 7 khodam ini tugasnya masing-masing. Jadi ada yang bagian untuk kekebalan, ada yang untuk ilmu seperti tenaga dalam, macam-macam. Pemirsa, kiranya kita lebih dalam lagi mau berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Wah, pemirsa ternyata energi. Punya kewibawaan yang sangat tinggi Mas itu. Jadi dia memang benar-benar. Tapi pakaiannya rapi ya, nggak? Pakaian rapi seperti manusia, tapi pakaiannya pakaian kerajaan dulu gitu. Ini kayak di sini sosoknya bukan hanya si yang diceritakan tadi, ada beberapa itu, cuman itu siapanya beliau ataukah memang teman-teman atau kudam-kudamnya? Ya, kalau yang lain ini sosok daripada pendamping-pendampingnya sosok yang beliau ini tadi. Kalau khodamnya ini ada 7 khodam yang memang mendampingi orang-orang debus. Ada 7 ya. 7 khodam. Dan khodamnya itu berupa apa, Mas? Kalau khodamnya ini berbentuk manusia, tapi pakaiannya itu seperti seorang ulama gitu. Jadi ini khodamnya ini benar-benar positif sekali. 7-7-nya seperti itu. Jadi seperti seorang ulama semuanya. Oh, ilmu putih ya? Iya, benar, ilmu putih. Oh, ilmu putih. Jadi ilmu debus ini disebarkan kepada masyarakat di sini, orang-orang yang berguru kepada dia. Cuma dari orang berguru ini mempunyai perguruan sendiri-sendiri gitu. Cuma kadang terjadi percekcokan antar perguruan ini. Dan luar biasa sekali, ingin menunjukkan kemampuannya yang lebih paling bagus gitu kali. Biasanya sih seperti cuma tadi sosok yang ada di sini Mas Tukul ini sosok yang satu ini dia merasa kecewa saat sekarang ini. Kenapa? Karena dilihatnya debus ini sekarang ini banyak untuk menyombongkan diri Mas Tukul. Jadi bukan untuk membela yang benar atau apa, tapi kadang dia melakukan juga kesalahan gitu Mas Tukul. Jadi intinya itu ilmu curiga itu dilaporkan dan untuk membuktikannya coba kamu debus lagi gitu kan. Nah mungkin karena memang dia sudah berzina, jadi ilmunya itu hilang maksudnya pada saat ini dia agak ragu sebenarnya. Makanya si ceweknya ini ngeliatin gitu karena takutnya terjadi apa-apa karena dia udah tidak suci lagi dan meninggal. Cuman kalau untuk ceweknya gimana? Ya, jadi kalau untuk sosok wanitanya ini, jadi kan emang tidak boleh dilarang karena laki-laki yang dia pilih bukan pilihan dari orang tuanya gitu loh. Karena kan si ini darah biru gitu loh Mas. Keturunan darah biru gitu loh. Jadi bebet-bebetnya itu tidak boleh dengan orang tidak biasa. Sesuai dengan apa yang keinginan beliau-beliaunya yang tua-tuanya. Dan saat itu saking cintanya mungkin ya Mas ya. Jadinya mereka berzina gitu karena mungkin si putri pengennya adalah biar dinikahkan. Gitu loh. Tapi ternyata yang pas ada yang laporin itu
marah gitu, mungkin mereka udah gusar. Yang tadi dibilang Ahmad itu benar, dan putrinya tuh melihat Mas, dia saat dia bunuh di situ, putrinya tuh ada di sebelah sini, dia lihat, dan saat itu dia nggak makan tuh beberapa hari sampai dia mengakhiri hidupnya. Padahal sih sosok laki-laki sudah berpesan kalau nanti saya meninggal tetap jaga diri gitu, tapi mungkin karena memang lagi shock dan itu nggak bisa gitu juga. Dan pada saat itu mereka udah nggak ketemu karena kan sosok laki-laki udah dibawa pergi. Pemirsa, sekarang kita mau nanya lagi Mbak Ria nih. Mau memperlihatkan sketsa sosok jawaranya nggak, Mbak?